Reforming Heart hari ke-41. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Daud menghancurkan orang Amalek. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel 30 ayat 11 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau, dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar, yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, "Inilah jarahan Daud." Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, "Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi." Tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama." Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Daud mengirim pemberian kepada para tua-tua di Yehuda. Ketika Daud sampai ke Siklak, dikiriminya lah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya, dengan pesan, "Inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan, yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aroer, kepada yang di Sifmot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rakal, kepada yang di kota-kota orang Yerahmeel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Bor Asan, kepada yang di Atak, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara." Mari kita renungkan. Bacaan kita hari ini menyatakan bahwa Daud mengejar orang Amalek. Daud diperkuat oleh 600 orang yang sebenarnya sudah sangat letih dan hancur hati.
Bahkan 200 di antara mereka tidak sanggup melanjutkan perjalanan dan menyisakan 400 orang saja untuk mengejar orang Amalek itu. Mereka berangkat dari Siklak menuju sungai Besor. Ke arah manakah mereka harus pergi setelah ini? Inilah kesulitan Daud. Bagaimana mencari orang-orang Amalek di tengah-tengah tempat terbuka yang sedemikian luas? Tetapi karena Tuhan yang menuntun, pada waktunya Tuhan akan menyediakan petunjuk jalan. Dan Tuhan benar-benar menyediakan petunjuk jalan itu. Seorang Mesir, budak dari orang Amalek, ditemukan oleh mereka sedang terbaring menantikan kematian di padang gurun. Dialah yang mengetahui ke arah manakah orang-orang Amalek itu pergi. Tuhan menuntun jalan Daud. Kadang-kadang Tuhan memakai cara yang terlihat spektakuler oleh mata kita yang sangat duniawi. Tetapi kadang-kadang Dia melakukannya dengan cara yang begitu biasa sehingga kita gagal memberikan ucapan syukur karenanya. Tuhan menunjukkan jalan kepada Daud melalui seorang Mesir yang pernah menjadi budak orang Amalek dan yang mengikuti orang Amalek itu dalam penjarahan yang mereka lakukan. Lalu apakah istimewanya hal ini? Yang istimewa adalah Tuhan memberikan penyakit pada waktu yang tepat kepada orang ini. Jika penyakitnya terlalu cepat, maka dia tidak akan dibawa oleh orang Amalek itu. Jika penyakitnya terlalu lambat, maka dia tidak akan bertemu dengan pasukan Daud. Tuhan mempertemukan Daud dengan sang penunjuk jalan. Bagian selanjutnya mengisahkan peperangan antara Daud dengan orang-orang Amalek. Dalam ayat 17 dikatakan, Daud menghancurkan mereka. Setelah itu masih ada yang lari sekitar 400 orang. 400 orang lari, berarti berapa besarkah pasukan Amalek? Tentu jauh lebih besar dari 400 orang. Berarti Daud berperang dengan pasukan yang berkekuatan lebih besar dari kekuatan pasukannya sendiri. Daud berperang di bawah pimpinan Tuhan. Tuhanlah yang berperang bagi Daud. Maka Daud berhasil membawa kembali semua perempuan dan anak-anak yang ditawan oleh orang Amalek. Di tengah-tengah kesulitan, Tuhan memimpin Daud menuju kepada kemenangan iman. Inilah hal pertama yang ingin ditekankan oleh bacaan kita hari ini. Daud adalah raja yang sanggup membawa kesejahteraan kepada rakyatnya. Dia membawa pembebasan bagi orang-orang yang ditawan oleh orang Amalek. Dia juga yang memberikan jarahan sebagai pemberian kepada rakyatnya. Perayaan di dalam kemenangan ini adalah suatu pernyataan yang diberikan Tuhan bahwa Daud benar-benar adalah raja sejati bangsa Israel. Tetapi ayat Alkitab selanjutnya menyatakan hal lain yang Daud kerjakan. Suatu pekerjaan yang menunjukkan bahwa dia benar-benar layak menjadi raja Israel. Ketika orang-orang yang pergi berperang tiba di sungai Besor, ayat 21, maka mulai ada yang menuntut pembagian jarahan agar hanya diberikan kepada mereka yang pergi berperang, ayat 22. Tetapi Daud melarang hal itu. Semua mendapatkan bagian karena setiap orang telah mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Ada yang pergi berperang dan ada yang juga tetap tinggal menjaga barang-barang. Alkitab mencatat bahwa pembagian yang sama ini adalah keputusan Daud yang terus diikuti oleh semua bangsa-bangsa lain yang ingin melayani Tuhan. Mereka harus mengerjakan bagian mereka masing-masing. Tetapi menikmati harta jarahan haruslah dilakukan secara bersama-sama. Semua bekerja menurut bagian masing-masing, dan semua mendapatkan bagian yang setara. Ayat 25 mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Daud ini menjadi ketetapan di Israel. Marilah kita perhatikan beberapa hal, sehingga hati kita makin dipenuhi dengan pemahaman yang benar akan cara Tuhan bekerja. Yang pertama, kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 1 Samuel. Daud menjadi pemimpin perang yang berhasil sekali lagi. Tetapi keberhasilan Daud yang dicatat di sini menunjukkan hikmat yang Daud miliki di dalam menjadi raja. Siapakah raja di Israel? Dia bukan sekedar pemimpin politik. Dia juga bukanlah anak dewa yang berkuasa atas rakyatnya. Raja Israel berbeda dengan raja-raja dunia, karena Raja Israel adalah wakil Allah dalam memimpin umat Israel. Raja Israel haruslah berhikmat, dan untuk berhikmat, dia haruslah takut akan Tuhan.
Daud memiliki ini semua. Dia takut akan Tuhan. Di tengah-tengah situasi apapun, dia kembali kepada Tuhan dan bertanya, "Apakah yang Engkau inginkan aku lakukan di tengah-tengah situasi seperti ini ya Tuhan?" Setelah jelas kehendak Tuhan, dia pun taat kepada kehendak Tuhan. Inilah takut akan Tuhan. Siapakah yang ingin menjadi pemimpin besar dan berhikmat? Taatlah kepada kehendak Tuhan. Hal berikutnya adalah Daud mempunyai bijaksana untuk mengambil keputusan yang bijak berkaitan dengan pembagian jarahan. Daud mengingatkan semua bahwa jarahan itu adalah pemberian Tuhan, ayat 23, bukan hasil pencapaian 400 orang yang pergi berperang. Jika demikian, apakah hak 400 orang tersebut mengatur jarahan yang sebenarnya mereka terima sebagai pemberian? Ini merupakan keputusan yang penuh hikmat, sehingga menjadi tradisi dalam setiap peperangan bangsa Israel. Ayat 26-31 juga menunjukkan bahwa Daud tetap memperhatikan daerahnya sendiri. Seluruh jarahan dibagi ke daerah-daerah Yehuda juga. Inilah gambaran raja yang membagi-bagikan jarahan kepada rakyatnya melalui kekuatan perang yang dapat dia lakukan. Yang kedua, apakah yang dapat kita pelajari? Biarlah kita semua belajar untuk mengikuti Tuhan sebagai suatu keputusan iman yang sungguh-sungguh. Kita tidak bisa main-main dengan keputusan ini. Akan ada banyak jalan yang terjal dan sangat sulit. Bisakah kita sungguh-sungguh mengandalkan hanya Tuhan saja? Ketika kita sudah mulai melangkah, barulah Tuhan perlahan-lahan memperjelas jalan yang sedang kita ambil. Ketika Daud sudah mulai melangkah, barulah Tuhan memberikan petunjuk jalan melalui orang Mesir. Kita tidak mungkin disebut beriman kalau segala jalan di depan telah dibukakan Tuhan terlebih dahulu bagi kita. Kita akan saksikan di dalam bacaan-bacaan berikutnya bahwa tuntunan Tuhan bagi Daud termasuk salah satu tuntunan yang paling berliku dan paling sulit yang pernah Tuhan berikan. Abraham tidak tahu kemana Tuhan menuntun dia. Tetapi Tuhan tidak mengirim raja dengan 3.000 pasukannya mengejar Abraham dari belakang. Daud harus berjalan ke tempat yang dia tidak ketahui. Dia tidak tahu akan jadi apakah dia. Mari kita melihat kitab 1 Samuel 22 ayat 3. Demikian bunyinya. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Tetapi sama dengan Abraham, Tuhan telah memberikan janji terlebih dahulu di depan mereka. Abraham dijanjikan tanah dan keturunan, sedangkan Daud dijanjikan tahta kerajaan Israel untuk diduduki oleh dia dan keturunannya. Namun jalan berliku yang harus dilalui sebelum tiba ke janji itulah yang harus dilalui dengan keberserahan total kepada Allah. Itulah sebabnya langkah-langkah yang kita ambil adalah suatu keputusan iman dan ketetapan hati untuk setia mengikuti Tuhan. Apapun yang akan terjadi, langkah demi langkah harus diambil berdasarkan kerinduan untuk mentaati Tuhan dengan setia. Yang ketiga, bayang-bayang Kristus. Meskipun hikmat Daud adalah bayang-bayang dari hikmat sejati di dalam Kristus, tetapi bacaan kita hari ini memberikan gambaran yang lain mengenai Kristus. Efesus 4 ayat 8 mengatakan bahwa Kristus memberkati umat Tuhan dengan pemberian-pemberian spiritual. Mari kita melihat surat Efesus 4 ayat 8. Itulah sebabnya kata Nats, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Daud memberikan gambaran tentang hal itu melalui pemberian-pemberian jarahan yang dia dapatkan oleh kemenangan yang Tuhan berikan. Tetapi ketetapannya untuk memberi bagian yang sama untuk pengikutnya, meskipun mereka mempunyai peran yang berbeda, adalah bayang-bayang dari gereja yang adalah tubuh Kristus. Gereja terdiri dari banyak anggota, tetapi satu tubuh. Setiap anggota memiliki peran masing-masing dan semuanya menikmati berkat rohani yang sama. Mari kita melihat surat Efesus 4 ayat 15-16. Demikian bunyinya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala,
daripada nyala seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih.